Suatu ketika tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kembali dari sebuah peperangan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar." Wahai para sahabat, kita baru saja kembali dari suatu peperangan yang kecil kepada peperangan yang besar. Wakila, wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Salah seorang sahabat bertanya, lalu jihad yang besar itu yang bagaimana ya Rasulullah? Padahal kami sudah menghadapi musuh-musuh yang hebat, yang luar biasa. Tapi engkau malah mengatakan bahwa kami kembali dari jihad yang kecil kepada jihad yang besar. Maka kemudian baginda Rasulullah menjawab, jihadun nafs, memerangi hawa nafsu adalah jihad yang besar, yang lebih besar dari sekedar peperangan-peperangan melawan musuh-musuh. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Maka penekanannya adalah bahwa mengendalikan hawa nafsu itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak bisa dianggap sebelah mata, tidak bisa dianggap enteng. Kenapa? Karena hawa nafsu inilah yang bisa menentukan seseorang ini masuk surga atau neraka. Ketika seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka dia pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia dia bahagia, di akhirat pun akan meraih kemuliaan dan kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, ketika orang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, bahkan mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan terjerumus ke dalam kehinaan, akan terjerumus kepada kerendahan dan kenistaan, yang akhirnya dia akan masuk ke dalam neraka bersama iblis, setan, dan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah nafsu yang zaman sekarang orang banyak tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Maka kalau orang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, dampak yang pertama yang dirasakan adalah hatinya tertutup dari kebenaran. Mubalik berceramah, kiai memberikan tausiah, ulama memberikan fatwa, tapi tidak didengar, tidak diperhatikan, tidak diikuti. Hatinya ada penyakit, yang penyakit inilah yang membuat hatinya termahjub dari kebenaran. Oleh karenanya hidayah tidak masuk di dalamnya. Kenapa? Karena nafsunya sudah menutupi kebenaran yang ada di dalam hatinya. Diibaratkan orang yang mengikuti hawa nafsu dan sudah dilipu hawa nafsu itu adalah bagaikan orang yang ada terhalang oleh tembok. Di sini ngomong apa, di sana nggak dengar apa-apa. Fisiknya hadir, kupingnya mendengar yang lahiriah, tetapi batiniah, kuping, telinga, mata yang ada dalam hatinya tidak dipergunakan dengan baik. Inilah kalau orang sudah mengikuti hawa nafsunya, maka hatinya dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu, maka dia akan cenderung kepada syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dijadikan indah orang ingin menuaikan, menunaikan, menuntaskan syahwat-syahwatnya, keinginan-keinginan hawa nafsunya. Dari apa dia? Dari perempuan, dari anak-anak, dari harta yang banyak berlimpah, dari usaha-usaha yang berceceran di mana-mana, dan berbagai macam kemegahan dan kemewahan. Ini syahwat. Maka orang yang mengikuti hawa nafsu, dia akan terjerumus kepada syahwat, sehingga tidak peduli lagi mana yang halal dan mana yang haram.
Maka jangan aneh kalau kita lihat negara kita korupsi nomor wahid, baru diangkat dilantik jadi pejabat sudah koruptor. Orang ngambil uang orang lain yang disebut korupsi nggak lagi malu-malu, nggak lagi di bawah meja, tapi diangkat sama meja-mejanya. Inilah luar biasanya. Kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam kepada kita, apabila kita mengikuti hawa nafsu kita, maka derajat kita akan rendah, akan lebih rendah bahkan dari binatang ternak sekalipun. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu kita? Maka para alim ulama menjelaskan setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam cara mengendalikan hawa nafsu kita. Yang pertama adalah mujahadah. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh menempuh jalan Islam, jalan yang benar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kepada jalan yang benar itu. Maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah mujahadah. Ada kesungguhan kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Ada keinginan yang keras untuk kita mengendalikan hawa nafsu kita. Dan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam metode yang di dalam tasawuf kita mengenal namanya tahalli, wa tajalli. Apa itu? Coba kita sesaat merenung di tengah-tengah malam, di 2/3 malam ketika kita selesai melaksanakan sholat tahajud. Coba kita bersuasa untuk takhalli. Kita lepaskan ikatan-ikatan kita dari keduniaan ini. Kosongkan hati kita dari ikatan-ikatan nafsu duniawiyah ini. Setelah itu tahalli, masukkan la ilaha illallah di dalam hati kita ini. Masukkan hanya Allah, 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 Allah yang ada dalam hati kita ini. Maka di situ akan menemukan tajalli, betapa luar biasanya kekuasaan Allah di dalam hidup dan kehidupan kita. Belajar kita untuk mujahadah dengan latihan-latihan, latihan tahalli wa tajalli. Ada kesungguhan yang kita lakukan. Lalu yang kedua ada riyadhah. Latihanlah kita. Latih fisik kita ini, latih rohani kita ini. Latih fisik apa? Puasa. Apalagi sekarang bulan Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah di bulan haram, di antaranya Muharram. Ada puasa Tasu'ah sudah lewat, sekarang puasa 10 Muharram, atau nanti ditambah 11, boleh, tidak masalah di dalam. Puasa itu salah satu upaya mengendalikan hawa nafsu kita. Maka istiqomahkanlah kita puasa setidaknya dalam sebulan 3 hari. Setidaknya dalam 1 bulan itu 3 hari hak untuk dipuasai. Kalau kita rajin Senin Kemis, Katol kita lebih rajin lagi puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari berbuka. Ini salah satu upaya dalam rangka mengendalikan hawa nafsu yang ada di jasad kita ini. Orang kalau semakin makan banyak, biasanya nafsunya gede. Nafsu syahwatnya itu gede. Karena sifat manusia, kalau sudah terpenuhi satu kebutuhan, dia haus seperti minum air lautan. Coba saudara minum air lautan, sekali teguk gak pernah kenyang, haus terus. Itulah sifat manusia. Sekarang kita berdoa, ya Allah jadikan orang kaya, gak usah gede-gede, yang penting saya punya mobil Avanza 1. Besok-besok udah punya Avanza, pengen mobil Fortuner. Terus dan terus, bagaikan kita meminum air lautan. Itulah nafsu yang perlu dikendalikan. Lalu yang berikutnya adalah belajar latihlah jiwa kita ini, ruhaniyah kita ini, dengan zikrullah, dengan kita baca Al-Quran, dengan kita tadarus Al-Quran. Biasakan kita latih itu.
tiap hari ba'da salat sempatkan waktu 1 makra saja kita baca Al-Quran. Jangan langsung pulang kita setelah salat berjamaah, ambil Quran 1 lembar atau 1 makra kita baca. Dan kalau perlu kita lihat terjemahnya, maka itu akan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Setelah sholat jangan langsung pergi, baca zikir-zikir yang masyhur. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Lakukan dengan penuh ketenangan, kenyamanan dalam hati kita, maka insya Allah itu akan mampu mengendalikan nafsu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan jiwa yang tenang dan tentram, sebagaimana Allah seru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tentram, kembalilah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ridho dan diridhoi. Engkau ridho, aku ridho, maka masuklah ke dalam golongan-golongan orang yang beruntung bersama para nabi, para syuhada dan orang saleh, dan masuklah kalian ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikatakan ahli-ahli surga, yang mampu berkumpul bergama bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.